tengah gencatan senjata, kota Gaza menyaksikan pemandangan yang paling brutal. Eksekusi di depan publik terhadap 8 pria, yang disebut Hamas sebagai kolaborator dan penjahat. Ini bukan sekadar penegakan hukum, ini adalah pertunjukan kekejaman oleh Hamas untuk menegaskan dominasi mereka di atas reruntuhan. Faktanya, Hamas sendiri baru saja bentrok berdarah dengan klan Dogmus yang menewaskan puluhan orang. Pertanyaannya menjadi sangat kontroversial. Apakah Hamas memiliki moralitas untuk menghukum kolaborator ketika mereka sendiri dicap melakukan kejahatan keji dan pelanggaran HAM oleh otoritas Palestina? Kita akan membahas bagaimana eksekusi brutal ini membuktikan klaim Israel bahwa Hamas harus dimusnahkan, dan bagaimana aksi ini membuat Presiden Trump yang sempat memberi lampu hijau kepada Hamas, kini berbalik mengancam intervensi militer. Ini adalah alasan mengapa Hamas harus dihancurkan. Bahwa Israel tidak bersalah dan telah benar dalam memburu serta berupaya menghancurkan kelompok ini. Tindakan mereka sangat kejam. Kami memohon maaf, karena tidak bisa menayangkan video eksekusi yang dilakukan Hamas, karena tidak berperi kemanusiaan. Bahkan Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia sendiri mengutuk aksi dari Hamas. Sebelum kita melanjutkan video ini, untuk Anda yang setuju bahwa Hamas harus dimusnahkan, silakan berikan komentar Anda dan tanda dengan melakukan like video ini. Hamas telah merilis video yang menunjukkan detik-detik eksekusi pria-pria yang disebut sebagai anggota geng kriminal di Gaza. Eksekusi mati itu dilakukan di depan publik di sebuah jalanan kota Gaza dan dilaporkan terjadi setelah gencatan senjata dengan pasukan Israel. Dikutip dari Hindustan Times, rekaman video tersebut disiarkan pada malam 13 Oktober melalui Telegram Al-Aqsa TV milik Hamas. Video itu diberi judul, "Perlawanan melaksanakan hukuman mati terhadap sejumlah kolaborator dan penjahat di kota Gaza." Dalam video tersebut terlihat 8 pria yang dikelilingi oleh pejuang Hamas berlutut di jalan dengan mata tertutup dan tangan terikat ke belakang. Pejuang Hamas berdiri di belakang mereka sambil memegang senjata laras panjang. Narasi dalam video tersebut menggambarkan bahwa para pejuang Hamas membunuh 8 pria itu dari jarak yang sangat dekat. Eksekusi mati ini menjadi tontonan oleh warga sekitar dan dengan cepat diviral di media sosial. Video itu mendapatkan reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia Palestina. Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia menuntut agar segera diakhiri segala eksekusi di luar hukum dan sewenang-wenang di jalur Gaza. Aksi kejam Hamas ini menarik perhatian dunia internasional. Video yang menunjukkan kelompok Hamas diduga mengeksekusi sejumlah pria di kota Gaza telah memicu sorotan dan kecaman dari berbagai pihak. Dalam rekaman tersebut, 8 pria terlihat dibariskan dengan mata tertutup dan tangan terikat di sebuah tempat terbuka sebelum ditembak oleh sejumlah pria bersenjata bertopeng. Beberapa di antaranya mengenakan ikat kepala hijau. CNN dalam laporannya menyebut telah memverifikasi bahwa lokasi kejadian itu berada di lingkungan Al-Shabra, Gaza Barat. Meskipun belum dapat memastikan kapan insiden tersebut terjadi, kerusakan bangunan di sekitar lokasi menunjukkan bahwa video tersebut direkam belum lama setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku, ketika pasukan Israel menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik eksekusi warga Gaza tersebut? Pasukan keamanan yang berafiliasi dengan Hamas menyebutkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan terhadap para kolaborator dan penjahat yang diduga bekerja sama dengan Israel. Mereka mengklaim tindakan ini telah melalui prosedur hukum dan peradilan yang sah. Saluran Telegram yang terkait dengan Hamas menyebut bahwa eksekusi dilakukan sebagai bagian dari operasi keamanan untuk menegakkan hukum di jalur Gaza. Namun, banyak pihak meragukan klaim ini dan menilai tindakan tersebut sebagai upaya Hamas untuk menegaskan dominasi kekuatan di Gaza pasca perang. Video yang menampilkan eksekusi tersebut beredar setelah bentrokan antara pejuang Hamas dan klan Dogmus yang kuat di lingkungan Al-Shabra. Laporan dari Pusat Hak Asasi Manusia, Al-Mezan menyebutkan bahwa bentrokan itu terjadi setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Keluarga Dogmus mengungkapkan bahwa sedikitnya 28 anggotanya dibunuh setelah diberikan jaminan keselamatan jika menyerahkan diri. Mereka menganggap serangan Hamas sebagai kejahatan keji tanpa pembenaran dan menolak tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata Israel. Laporan CNN sebelumnya mengutip saluran Telegram yang berafiliasi dengan Hamas yang menyatakan bahwa kekerasan terjadi setelah salah satu putra komandan senior Hamas tewas terbunuh.
Kantor Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut eksekusi tersebut sebagai kejahatan keji dan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata. Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia mendesak agar akuntabilitas segera diterapkan, menilai tindakan Hamas sebagai kejahatan hukum dan moral. Kementerian Luar Negeri Israel merespons insiden ini sebagai bukti mengapa Hamas harus dihapus. Israel mendesak agar pelucutan senjata Hamas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari gencatan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebelum video tersebut beredar, menyatakan bahwa pihaknya memberi lampu hijau bagi Hamas untuk sementara mengelola keamanan di Gaza. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan ancaman terhadap Hamas. Dalam pernyataan terbarunya di platform Truth Social, Trump mengancam akan mengambil tindakan terhadap Hamas jika kekerasan di jalur Gaza tidak segera dihentikan. Ancaman ini muncul di tengah kondisi Gaza yang masih rentan pasca gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pada Kamis malam waktu setempat, Trump menulis bahwa jika Hamas terus membunuh warga di Gaza yang bukan bagian dari kesepakatan, pihaknya tidak punya pilihan lain selain masuk dan menghabisi mereka. Pernyataan ini mengundang reaksi luas karena dianggap sebagai peringatan terbuka kepada Hamas di tengah upaya menjaga stabilitas di wilayah tersebut. 2 hari sebelumnya, Trump sebenarnya mengambil posisi yang lebih lunak, menyebut eksekusi publik yang dilakukan Hamas sebagai tindakan terhadap geng-geng lokal yang memicu kekerasan. Dalam komentarnya saat itu, Trump menyatakan telah memberikan Hamas waktu tertentu untuk menegakkan ketertiban. Namun, sikapnya berubah cepat setelah laporan internasional menyebut adanya warga sipil yang terkena dampak dari tindakan tersebut. Menyusul kontroversi itu, Komandan Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah segera menyerukan penghentian kekerasan, menegaskan bahwa semua pihak harus menjaga keamanan warga sipil yang tidak bersalah dan melucuti senjata tanpa penundaan. Pernyataan ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan posisi Amerika yang ingin memisahkan diri dari tindakan di lapangan. Hanya beberapa jam setelahnya, Trump mengatakan kepada CNN bahwa ia masih meneliti laporan di Gaza. Ia menambahkan bahwa mungkin saja tindakan tersebut terkait dengan geng-geng lain, menunjukkan adanya ketidakpastian dalam informasi yang diterima Gedung Putih. Pernyataan ini sekaligus menggambarkan betapa dinamisnya komunikasi antara Washington dan pihak-pihak di Timur Tengah. Dalam konferensi pers terpisah, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan ke jalur Gaza. Menyatakan bahwa ada orang-orang di dekat sana yang akan melakukannya dengan mudah di bawah naungan pihaknya. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa Trump mendorong tindakan dari pihak regional tanpa kehadiran langsung pasukan Amerika. Sikap ini membuat negara-negara lain, khususnya mitra Arab, mengambil langkah hati-hati. Seorang diplomat Eropa mengungkapkan kepada media bahwa beberapa negara menunjukkan minat untuk membantu, namun meminta jaminan bahwa Amerika juga akan terlibat secara langsung. Hingga kini, mandat dan tujuan dari pasukan keamanan multinasional untuk Gaza masih belum ditetapkan secara jelas. Di wilayah Gaza Selatan, laporan menyebutkan masih terjadi bentrokan antar kelompok, dan sejumlah warga sipil dilaporkan ditangkap oleh otoritas setempat dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak lain. Situasi ini semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di tengah terbatasnya pasokan obat dan bantuan. PBB dan Organisasi Kemanusiaan Internasional menyatakan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran HAM di Gaza, mengingatkan semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan melindungi warga sipil. Kondisi di Gaza saat ini dinilai sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Inilah dilema yang menentukan bagi Amerika dan Sekutu Arabnya. Setelah melihat kebrutalan eksekusi ini, apakah masih realistis bagi Pasukan Stabilisasi Internasional, ISF, untuk masuk ke Gaza tanpa dukungan militer yang kuat, mengingat Hamas telah menunjukkan kesediaan untuk membunuh penentangnya tanpa proses hukum? Dan yang terpenting, apakah ancaman Trump untuk masuk dan menghabisi mereka, jika kekerasan tidak berhenti, adalah pengakuan bahwa memberikan lampu hijau kepada Hamas untuk berkuasa di Gaza adalah kesalahan diplomatik yang fatal? Berikan komentar Anda. Terima kasih.